Farah Quinn kini lahir menjadi trendsetter di dunia masak-memasak. Wanita modern sekalipun, sesibuk apapun ia, sesungguhnya bisa menciptakan suasana hangat keluarga dengan segala sajian yang diciptakan. Kuliner ternyata juga bisa diandalkan menjadi sebuah penghasilan besar bagi keluarga. Lalu apalagi tren yang diciptakannya selain memasak? Warna kulit aku tuh emang sih aslinya putih sekali, namanya juga orang Palembang ya. Nah, cuman kalau aku kulitnya coklat dan aku memang pencinta pantai bener-bener yang kalau udah kena pantai I'm so happy. Jadi kulitku tan. Nah, kalau tan, gini, the secret is kalau kulit kita tan, itu badan kita kelihatan lebih tone, lebih kenceng gitu loh. Dan aku juga kalau pakai baju itu warna-warnanya jadi kelihatan lebih bagus, lebih ngejreng. Kalau kulitku jadi coklat. Jadi memang pilihan aku sih kulitku coklat. Tapi I don't stress it, you know. Kadang kulitku balik lagi ke putih karena balik ke putihnya juga cepet ya. Jadi I have to maintain. Aku di rumah ada bedak yang khusus untuk kalau kulitku lagi tan. Ada yang kalau kulitku lagi putih harus disesuaikan. Dan itu sih it's just my personal choice. Tapi memang pas orang lihat, jadi itu yang bikin aku beda. Apalagi orang Indonesia kan yang gak suka warna kulit coklat gitu ya, malahan kemana-mana pakai payung, maunya putih gitu ya. I feel very comfortable, sangat nyaman sekali, dan I feel very pretty when I'm tan ya. Dan sepertinya aku mulai bikin trend nih di Indonesia nih ya, kalau kulit tan itu seksi. Memang basic kulit Farah itu emang putih ya, sangat putih malah. Selera fashionnya sangat-sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi itu memang kulit ketika dia udah mulai badannya putih, itu udah mulai stres. Kayak kehilangan jati dirinya, kayak ini bukan gue gitu loh. Kehidupan pribadi Farah Quinn mulai dilirik publik ketika namanya besar di panggung tanah air. Sebagian besar hidup yang dilewatinya di negara adidaya bersama pendamping hidupnya Carson Quinn dan putranya Arman adalah contoh nyata betapa kebahagiaan keluarga bisa dimulai dari sebuah dapur. Suamiku namanya Carson Kiefer Quinn. Dia lahirnya di US, dia orang US. Dia lahirnya 14 Agustus. Ya, kalau anakku itu Arman Fauzan Quinn. Fauzan itu dari namanya bapakku. Terus dia lahirnya waktu itu 18 April tahun 2007 di Phoenix, Arizona. Jadi sekarang Arman ya udah umur 5 tahun. Big boy. Suamiku, he's very very supportive. Dia apa aja that will make me happy, he's always gonna be there for me ya. Jadi benar-benar ya beda budaya ya. Dan he's a fantastic father. Benar-benar dia untuk ngedidik Arman, kenapa Arman become like how he is right now, yang sangat benar-benar dewasa, such a good boy. Itu juga aku juga banyak belajar dari suamiku, karena kalau kita di Indonesia ngedidik anak itu beda loh. Kalau anak bule itu kan lebih mandiri, makan sendiri, dan mereka lebih ekspresif, lebih dewasa aja gitu ya. Itu banyak sekali teknik yang suamiku ajarin. So yeah, he's a very very good father, really. Carson kebetulan memang juga mengerti tentang dunia masak-memasak, karena dia juga konsultan restoran di beberapa restoran. Terus Carson juga senang ketika Farah bekerja di sini. Terus walaupun entertain ini hanya penunjang ininya ya, karena memang pekerjaannya kan dia chef kan. Jadi ya sangat mendukung, sangat saling mensupport sampai sekarang. Arman is the love of my life. Dia itu he's such a good boy. Benar-benar aku bangga sekali ya punya anak yang sangat dewasa sekali. Dia kalau sama aku tuh ngobrol udah kayak teman aja. Dan very sweet guy, little guy. You know, dia pinter sekali. Dia itu orangnya sangat loyal. Benar-benar selalu mikir untuk yang lain gitu loh. Jadi dia itu nggak rewel sama sekali, dan dia terbiasa ikut aku kemana-mana. Terus juga kalau misalnya aku lagi my day is not going so well, aku lagi bad mood atau lagi sedih, lagi apa, I know
begitu ngelihat dia, everything will be fine, you know. Dia yang bisa, "Mommy, are you okay?" You know, just giving him a hug, it makes me feel so much better. Very caring. Farah tuh concern banget sama Arman, sama anaknya. Jadi mereka, Farah sama Carson tuh kayak gantian giliran gitu. Ketika Farah ada di luar kota, berarti Arman sama Carson. Tapi ketika Farah ada di Jakarta, pasti paginya, kalau nggak sampai sore, kalau nggak sampai siang, dia pasti sama Arman, sama anaknya. Pokoknya bener-bener quality time sama anak tuh bener-bener diperhatiin banget sih. Keberuntungan pernah membawa Farah Quinn pada sebuah pengalaman unik ketika pada tahun 2005 ia dipercaya mempersiapkan menu dessert spesial sebagai hidangan penutup bagi peserta delegasi pertemuan G8 di Sea Island, Georgia, di mana sajiannya dinikmati beberapa orang istimewa, termasuk para pemimpin dunia. Itulah puncak karir yang pernah ia dapati kala kepercayaan akan talentanya memasak diakui dunia. Dia sepertinya benar-benar lega deh. Jadi seperti keinginan dia itu kesampaian dan malah sekarang sudah ditunjukkan hasilnya dan kita juga semua keluarga sudah nyupport semua kan. Jadi saya bisa ngelihat Farah itu pada waktu sebelum dikenal di Indonesia sendiri, Farah sudah sempat waktu itu diundang ada pertemuan dari 8 kepala negara maju di Miami. Farah salah satu diundang untuk membuat makanan kecil untuk para kepala negara. Ya aku banyak sekali sih yang pengen aku lakukan. Aku pengen ya bisa ikut andil dalam memberikan beberapa perubahan yang positif di negara ini, seperti cara makan penduduk kita Indonesia. Terus aku lihat di sini kan orang-orang kita banyak yang belum terlalu ngerti gizi ya. Kita di Indonesia di budaya yang asupan pertama untuk si bayi, si kecil itu adalah bubur instan yang bubuk itu loh. Itu kan mengandung banyak sekali gula dan sebagainya. It's really bad for your kids, you know. Karena menurutku bangsa yang kuat itu harus dimulai, negara yang kuat itu harus dimulai dengan bangsa yang sehat. Obsesi mungkin pengen jadi orang lebih maju aja di karirnya, karena dia fokus banget sama karirnya, dia suka sama pekerjaannya. Dan sekarang juga udah ada di Asian Food Channel kan acaranya dia. Farah Quinn sungguh pantas untuk menikmati semua ini. Nama besar, popularitas, trennya pada dunia kuliner, hingga membawa semua kalangan peduli pada asupan makanannya adalah buah yang kini dipetik dari kerja kerasnya menanam impian. Selama aku masih muda, aku coba lakukan semua yang aku bisa, ya. Life is too short. I'm living my life to the fullest. Mungkin banyak orang yang nggak tahu apa itu arti living your life to the fullest. Well, menurutku, living your life to the fullest itu kita hidup semaksimal mungkin. Itu benar-benar yang aku lakukan sekarang. You know, I'm focused on my career. Aku fokus sekali di karirnya aku. Aku jaga kesehatan tubuhku. Aku punya keluarga. Aku selalu traveling, cari pengalaman yang baru. Aku coba semaksimal mungkin untuk bisa sharing atau melakukan satu kebaikan untuk sesama. And yeah, I'm doing all of that because life is too short and I want to live my life to the fullest. Aku orangnya yang benar-benar aku orangnya agak keras kepala, very stubborn, tapi aku orangnya sangat energetic, sangat fun, very sociable. Jadi aku benar-benar mudah bergaul sama siapa aja, sama semua kalangan. Terus very passionate. Yeah, I'm really passionate. Jadi kalau aku udah suka dengan sesuatu, then I really spend a lot of time on that thing. Dan focus. Yes, I'm really focused and I'm a hard worker. Jangan sombong. Jadi dengan ketenaran dia sekarang berarti bukan bahwa dia adalah segala-galanya, karena kelebihan-kelebihan itu adalah anugerah dari Allah. Lalu Farah juga harus kuat dengan iman dan akidah. Dan orang yang sukses itu orang yang melakukan banyak hal di hidupnya. Mereka itu tidurnya paling cuman 3
3-4 jam sehari, dan dari situ juga hasilnya juga banyak buat mereka. So keep in mind.